Episode Nyambung with Dina Praptara Harja berjudul Duta Besar Jokowi direkam pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Tersedia di YouTube dan Spotify, kalian dapat mendengarkan diskusi dalam episode ke-6 ini secara keseluruhan atau langsung mendengarkan potongan topik yang kalian minati. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya. Selamat mendengarkan! Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptara Harja dan co-host saya Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Halo Dina, kabarku baik. Walaupun hari ini di tanggal 3 Juli ini jadi hari pertama PPKM darurat ya Bu Dina ya. Iya, bikin parno ya kadang-kadang ya. Tapi ya, Bu Dina sehat? Sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya Nadila. Great to see you. Amin Bu Dina. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Para pendengar nyambung juga semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita masuk episode keberapa, Nat? Oke, jadi hari ini kita akan merekam episode nyambung yang ke-6 Bu Dina. Di episode ini kita akan kulik-kulik seputar para calon duta besar yang dipilih oleh Pak Jokowi. Ini lagi isu-isu hangat banget nih Bu Dina. Jadi para calon duta besar yang dipilih Pak Jokowi ini akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk para calon dubes pada minggu depan atau sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2021 ini. Sebelumnya, kalau mungkin aku bisa jelasin konteksnya, melalui surat presiden, Pak Jokowi telah mengajukan 33 nama calon duta besar luar biasa berkuasa penuh atau bisa disebut dubes LBBP ke DPR di awal bulan Juni tahun 2021. Nama-nama tersebut terdiri dari 22 nama yang merupakan calon dari jalur karir dan 11 lainnya dari jalur non-karir. Nah, aku mau tanya nih Bu Dina, karena hal ini tuh ramai sekali Bu Dina diperbincangkan seputar jalur karir dan non-karir. Itu sebenarnya apa sih Bu Dina jalur duta besar karir dan non-karir itu? Oke, nah dan kita sengaja bikin nyambungnya dalam bahasa Indonesia ya, karena ini spesifik Indonesia. Mudah-mudahan justru lebih membangkitkan semangat pendengar nyambung ya. Kan negara lain nggak perlu terlalu denger ini ya, mungkin kita aja yang denger. Gosip dalam rumah aja Bu Dina. Gosip dalam rumah. Oke. Gini, jadi seputar jalur karir dan non karir ya buat duta besar. Jadi pendengar nyambung dan Nadila, sebenarnya duta besar itu kan jabatan politik ya. Udah tau lah orang posisi yang nggak semua orang pasti bisa dapat ke sana. Entah itu dipilih oleh presiden posisinya sesuai rekomendasi Menteri Luar Negeri, atau kalau dia karir ya berarti dia ada rekomendasi dari berbagai bagian di dalam Kementerian Luar Negeri, kemudian nanti ditetapkan oleh Menlu, diajukan lagi ke presiden. Atau kalau di lingkar yang non karir, biasanya yang terlibat untuk menentukan siapa yang masuk atau enggak itu juga pejabat-pejabat tinggi lain. Dan alasannya banyak sekali. Memang secara umum jabatan non-karir itu atau duta besar non-karir itu dipilih karena ada alasan pencapaian agenda politik tertentu gitu ya, atau arah kebijakan luar negeri tertentu lah, atau dalam posisi tertentu. Kadang-kadang memang hanya orang dengan karir tertentu, atau mungkin dia juga perlu orang yang memang bidangnya itu security gitu ya, harus tentara, harus polisi gitu, yang duduk di situ untuk menunjukkan satu niat baik pada negara yang dituju gitu. Jadi faktornya banyak sebenarnya. Dan dubes itu kan wakil negara. Wakil negara tuh artinya dia wujud kehadiran kepala negara di tempat lain. Jadi ujung-ujungnya pasti kembali lagi kepada presiden yang sedang berkuasa, siapa yang menurut dia
srek gitu ya, cocok buat dia dan bisa merepresentasikan kehadiran si kepala negara itu di negara yang dituju. Nah, kalau kita bilang kapan ya orang itu ditunjuk di posisi karir sama non karir. Nah, biasanya jalur karir itu ditunjuk diplomat-diplomat senior yang cocok menghadapi aturan-aturan atau kondisi yang sangat teknis ya, rumit dan butuh institutional memory. Jadi biasanya kita akan sering temukan ya kalau mewakili atau duta besar yang harus mewakili negara di lembaga-lembaga internasional misalnya, itu biasanya ditetapkan orang-orang dari Kementerian Luar Negeri atau diplomat karir gitu. Karena ya di PBB, di WTO misalnya atau di lembaga macam ASEAN juga ya, kalau orangnya nggak paham tentang cara main di situ, kebiasaannya seperti apa, biasanya pusing sendiri gitu. Jadi memang harus orang yang sudah terbiasa. Nah, penyebutannya jadi beda biasanya kalau duduk di perwakilan lembaga internasional, kita sebutnya bukan duta besar tapi perwakilan tetap atau permanent representatif gitu ya. Tapi itu istilah aja, tapi dari segi ranking kediplomatikan tetap levelnya itu ambasador. Jadi di tingkat internasional itu ada ranking ya Nadila. Jadi kalau yang mau ditetapkan kali ini tuh untuk posisi dengan ranking senioritas diplomasi yang paling tinggi, ambasador berkuasa penuh tadi ya. Luar biasa dan berkuasa penuh, itu posisi yang paling tinggi. Mungkin lebih lanjut kita bisa lihat jalur non karir ya. Non karir itu sebenarnya bukan hanya untuk posisi dubes loh. Kalau Nadila atau siapapun lah pendengar nyambung ini termasuk orang yang konsisten gitu ya di bidangnya, aktif, itu bisa suatu saat juga jadi ditunjuk oleh presiden loh. Wah, berarti aku punya harapan dong Budi. Kalau aku mau jadi diplomat. Ya bisa juga, jadi nggak harus ya hanya orang jalur di Kementerian Luar Negeri yang bisa. Nah, ada posisi yang disebut sebagai utusan atau envoy. Kalau Anda kerjanya saat ini di kementerian-kementerian teknis, peluang untuk duduk di kantor perwakilan di luar negeri itu biasanya sebagai attaché. Attaché gitu tulisannya ya. Attaché apa tuh Budina? Attaché itu perwakilan dari kementerian teknis di yang akan ditempatkan di negara tujuan. Misalnya ada attaché pertahanan. Ya, nah itu orangnya pasti orang Kementerian Pertahanan. Atas ketenaga kerjaan ya pasti dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Jadi sejumlah negara menghendaki kehadiran orang-orang teknis karena memang di situ butuh keahlian teknis gitu. Ada yang memang bagian investasi, ya udah dia khusus untuk investasi, berarti dari Kementerian Investasi gitu. Jadi nah di sisi yang lain ada juga posisi-posisi sebagai envoy itu yang erat kaitannya dengan tugas-tugas yang khas ya terkait dengan misalnya pencapaian standar target-target SDGs gitu, Sustainable Development Goals, atau untuk memperkenalkan isu climate change gitu, maka dia jadi special envoy on climate change. Nah, kalau attaché sama special envoy ini beda ranking diplomatiknya. Jadi envoy itu posisinya juga sama, dia butuh akreditasi. Jadi dia levelnya setara dengan duta besar. Sementara kalau attaché itu justru ranking paling rendah dalam tataran diplomatik. Nah, jadi attaché itu istilah yang sering disebut, kalau bahasa literalnya itu attach gitu loh. Jadi ditempelkan karena ada kebutuhan teknis. Jadi posisi diplomatiknya rankingnya paling rendah. Jadi kalau di kedutaan itu kita pernah dengar mungkin Anda ya, ada attaché, kemudian ada
sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, itu apa sih gitu kan. Nah, itu ada itu menggambarkan ranking sebenarnya. Jadi di atas paling bawah tadi saya bilang attaché ya. Kalau dia punya asisten ya ada asisten attaché, tapi intinya dia attaché. Kemudian ada third secretary di atasnya, second secretary di atasnya, first secretary di atasnya. Dan biasanya ini menggambarkan ranking isu yang dianggap penting di negara itu ya. First secretary sih biasanya isu politik ya. Second secretary biasanya ekonomi. Tapi ada negara yang menempatkan semuanya itu first secretary ya isunya ekonomi politik gitu. Kayak Singapura tuh negara yang naruh perwakilan hampir selalu semuanya ekonomi aja. Ya harus bisa ekonomi pasti kaitannya ke politik gitu. Jadi dia nggak memilah itu ya. Nah, di atas itu baru ada level counselor dan minister counselor. Nah, baru habis itu ambassador. Jadi envoy itu levelnya ambassador juga. Jadi di sini mungkin pentingnya kita menyadari bahwa sebenarnya pilihan buat orang-orang non-karir untuk mewakili negaranya di luar negeri itu ada banyak ruang lah. Nggak cuman jadi duta besar. Iya.